Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Dan alhamdulillah ya, hari ini puasanya saya lancar ya. Barusan sudah menunaikan berbuka puasa bareng keluarga, dan semoga rekan-rekan yang di sana juga ya, hari-harinya untuk berpuasa semoga lancar ya. Amin. Oke, langsung saja. Di sini ada unit Honda Revo ya. Honda Revo. Di sini Revo sama blade ya, sama itu di bagian pengapian. Dan saat ini akan saya bahas ya untuk di bagian pengapian. Oke, akan saya bahas tentang jalur di songket CDI ya. Nanti akan saya bahas. Dan posisi motor sudah seperti ini ya. Ini di bengkel sebelumnya ya. Sebelum datang ke saya, di sini kabelnya sudah dirubah. Di sini warna CDI sudah seperti ini. Dan motor ini tidak ada pengapian ya, atau hilang pengapian. Dan yang akan saya kerjakan untuk saat ini, akan saya benahi kembali ya untuk di jalur-jalurnya, karena di sini sudah dipotong, sudah menggunakan ini, lalu di jumper seperti ini ya. Ini sudah di jumper seperti ini. Saya tidak tahu ya ini asal usulnya seperti apa dulunya. Dan untuk kabel bagian CDI di sini ya, yang originalnya, yang aslinya. Di sini warnanya masih bawaan pabrik. Oke, yang akan saya bahas di sini bagian pin ya, atau songket di bagian CDI. Nanti di sini ya. Oke, mungkin di sini akan saya potong dulu ya, potong potong. Oh iya, enggak saya. Oke, di sini akan saya potong dulu ya. Karena di sini akan saya benahi kembali ya, untuk di bagian kabelnya akan saya standarkan kembali, tidak untuk di jumper seperti ini. Oke, yang akan saya bahas di sini untuk songket jenis CDI ini ya. Sini DC ya, di sini masih menggunakan DC. Oke, yang pertama ya, dan di sini kabelnya sudah berwarna sama di sini ya. Jadi kalau yang tidak tahu ya, untuk para pemula, mungkin kalau untuk yang senior tidak akan tonton video ini ya. Oke, dan ini semoga bermanfaat ya. Dan saya bahas di sini. Oke. Jadi untuk songket CDI di sini motor Revo blade itu sama ya sejenisnya, memiliki 4 kabel di bagian songketnya, yaitu ada 4 kabel ya. 4 kabel dengan 2 songket ya, ada 4 pin di sini. Setiap pin itu mempunyai kinerja masing-masing ya, atau mempunyai alat masing-masing. Oke, di sini songket yang pertama ya, dan ini yang kedua. Untuk yang pertama di sini adalah supply 12 volt ya, atau setelah kunci kontak dan setelah dari kiprok ya, dari kunci kontak lalu masuk ke sini untuk di bagian songket yang pertama ya, yang di sini. Ini warnanya merah, reres hitam ya, di sini merah garis hitam. Dan kemudian yang songket yang kedua yang di sini, jadi posisikan seperti ini ya, bagian CDI-nya. Nanti kameranya kurang lancar, kurang jernih ya. Yang pertama itu warna merah setelah kunci kontak ya. Setelah kunci kontak lalu masuk ke bagian CDI di sini. Yang pertama yang ini. Untuk yang kedua di sini adalah untuk masuknya ke bagian coil ya. Coil yang di sini. Ini coil di sini masuk. Nah, yang songket yang kedua ya di sini.
Soket yang kedua itu berwarna hitam, reres kuning ya, untuk yang jenis Honda itu. Yang pertama itu dari kunci kontak masuk ke CDI. Lalu soket yang kedua yaitu untuk di bagian koil ya, untuk di bagian koil. Lalu ini yang ketiga yaitu sudah jelas ya di sini. Yang ketiga untuk di bagian masuknya pulser ya, karena pulsernya tersimpan dengan satu kabel ya, jadi masuk ke sini langsung. Jadi masanya sudah nempel di bagian blok ya, atau di bagian spool. Masuk ke sini untuk pulser ya. Dan yang terakhir yaitu warna hijau ya. Hijau itu sudah sudah tahu ya, warna hijau itu di Honda yaitu untuk di bagian ground ya, untuk di bagian ground atau bagian masa. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk para pemula jangan pernah kita melihat dengan warna kabel ya, karena setiap motor, dan ini ya yang kejadiannya seperti ini juga, kalau kita tidak tahu untuk tidak tahu kerjanya atau bagian soket yang pertama ini untuk apa, dan terlihat posisi sudah seperti ini warna kabel, jadi warnanya biru semua, kita akan keliru ya, bingung untuk memasang ini yang kemana, ini yang kemana. Jadi usahakan kita harus tahu prinsip di bagian pin, di bagian soket setiap pin ya. Jadi kita harus tahu prinsipnya, ini gunanya untuk apa, yang ini untuk apa, dan yang ini untuk apa ya, dan seterusnya. Jadi insya Allah ya kita tidak akan terlalu mumet ya, atau tidak akan terlalu kebingungan nanti untuk cara pemasangan atau untuk cara pengaplikasian ya. Oke, saya ulang kembali ya di sini. Ini warna merah ya, ini standarnya ya, originalnya di sini warna merah, reres hitam, yaitu untuk di bagian 12 volt. Kemudian yang kedua di sini soket yang kedua hitam reres kuning, yaitu untuk di bagian keluaran di CDI ya, keluaran CDI itu masuk ke coil. Sini untuk busi dan seterusnya. Kemudian di sini warna biru reres kuning, yaitu untuk di pulser ya, masuknya pulser ke CDI. Kemudian warna hijau, yaitu hijau genetriknya ya, untuk di bagian Honda ground ya, ground atau bagian masa ya, bisa ke masa aki, bisa ke masa rangka. Yang penting itu masuknya ke ground ya. Oke, bisa dipahami ya, akan saya tulis di sini ya. Jadi posisikan seperti ini ya. Biar lebih jelas akan saya tulis di sini. Ini soket yang pertama ya.
Oke. Dan mohon maaf ya di sini tulisannya jelek ya atau kurang jelas karena saya tidak pandai menulis ya di sini. Yang penting kita bisa memahami ya di sini. Memahami dari sifat di si songket atau pin ini ya. Oke, yang pertama di sini nomor 1 ya songketnya di sini. Yang nomor 1 yaitu merah ya. Merah, yang penting mau merah mau warna apa aja ya, yang penting di sini 12 volt ya. Yang nomor 1 untuk di setelah kontak. Lalu di sini hitam atau kuning, yaitu hitam atau kuning itu maksud saya hitam reres kuning ya, hitam bergaris kuning. Itu yang kedua untuk di bagian koil ya di sini. Kan saya ini saya tulis di sini. Oh iya. Pulser ya. Guys, maaf ya di sini tulisannya jelek. Yang penting kita bisa memahami ya. Oke, saya bahas lagi kembali. Yang satu yaitu merah ya, 12 volt dari supply setelah kunci kontak ya. Lalu yang ini yang kedua hitam garis kuning ya, itu untuk di coil ya, masuknya ke coil dari keluaran CDI lalu masuk ke coil. Kemudian biru ya, biru garis kuning yaitu untuk pulser yang nomor 3 ya yang di sini. Lalu yang nomor 4 hijau yaitu ground atau masa body, dan ke masa aki juga sama ya, yang penting itu masuknya ke masa. Oke, semoga bisa dipahami ya. Dan songketnya seperti ini. Sini sengaja saya potong karena tadinya seperti itu ya, jadi acak-acakan. Sini akan saya benahi nanti. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk para pemula yang ingin tahu jalur-jalur CDI, repo atau blade ya. Di sini sama jalurnya seperti ini. Oke, jadi jangan pernah kita melihat warna kabel ya, karena setiap masuk ke bengkel yang berbeda-beda kemungkinan warna kabel akan diganti ya, atau ketika ada kabel yang korsleting pasti akan diganti ya. Namun usahakan kita harus bisa mengenali di bagian soket di sini ya pin, jadi mempunyai sifat masing-masing atau kegunaannya masing-masing ya. Oke, semoga bermanfaat ya video dari saya. Yang baru bergabung di Baur Channel silahkan like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan apabila ada video terbaru dari saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.